intinya beliau ini salah satu orang hebat di negara ini yang menjadi tulang punggung keamanan data di Indonesia. Jadi beliau sudah bekerja sama dengan 3 presiden. 4 ya. Jadi mumpung beliau ada di sini, beliau dulu mantan TNI, ya. Mumpung beliau ada di sini, silakan tanya yang Bapak Ibu ingin tanyakan, ya. Keamanan data lah, apa kaitan dengan keamanan cyber, beliau ahlinya. Ya, kebijakan-kebijakan apa, termasuk mungkin kaitan dengan di Kementerian Kesehatan, ya. Mumpung beliau ada di sini. Dan ini ada juga yang join online. Data yang sudah masuk ke kami itu sekitar ada 600-an orang yang ikut join live streaming di sesi ini dari Prakom seluruh Indonesia. Jadi ke depan, insya Allah, kalau yang kemarin, angkatan kemarin itu hampir 1000 lebih yang join di streaming. Jadi ke depan nanti kami akan juga undang orang-orang hebat di bidang IT di Indonesia. Kemarin kami sudah kontak Pak Ono, kami juga sudah kontak Pak Romi Satriawahono dan seterusnya. Itu tahun ini padat jadwal baru, jadi nggak bisa kami kontak di tahun ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau join di angkatan-angkatan yang lain, silakan nanti join via YouTube, begitu ya. Tapi di sesi ini Bapak Ibu punya keleluasaan karena hadir secara fisik di sini, begitu. Ya silakan Mas Budi nanti punya keleluasaan karena hadir secara fisik di sini, begitu. Ya silakan Mas Budi nanti Pak Ardi akan menyampaikan kaitan dengan keamanan cyber di Indonesia. Sekali lagi beliau ini menjadi salah satu orang di balik keamanan data dan lahirnya BSSN di Indonesia. Ya, jadi mumpung beliau ada di sini, silakan. Ya, silakan Pak, monggo Pak Ardi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Kalau saya bilang apa kabar? Luar biasa. Yes, itu. Apa kabar teman-teman? Yes. Baik, tadi sudah dikenalkan sama Pak Tama, saya Budianto, saya Widyawasara di Pusdikat ini. Untuk memulai ceramah ini, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan bacakan ini ya, kurikulum atau biodata sedikit ya. Jadi saya perkenalkan, beliau namanya Pak Adi Suteja. Beliau tinggal di Bintaro, mempunyai 3 anak, 3 putra putri ya. Yang terakhir ini sudah menjadi pramugari dan sudah melanglang buana kemana-mana. Dan ini kalau saya lihat kurikulum vitae atau pengalaman karirnya, beliau juga sangat banyak sekali ya. Ini Direktur Utama Jasa Cyber Indonesia, kemudian juga Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum ICSF, kemudian Ketua dan Pendiri Indonesia Chief Information, kemudian CEO PT Indonesia Dirgantara Expo, CEO PT Media Solution Internasional, CEO PT Jasa Cyber Indonesia, dan masih banyak jabatan-jabatan lain yang sudah pernah diemban. Sehingga kalau saya bacakan banyak, mungkin nanti waktunya juga akan habis ya. Nanti mungkin beliau akan menceritakan sendiri biodata tersebut. Nah, ceramah pada siang hari ini judulnya adalah tantangan tata kelola manajemen risiko dan kepatuhan dalam membangun ketahanan cyber. Nah, untuk lebih mendalam lagi, lebih rinci lagi
apa isi di dalamnya? Mari kita dengarkan paparan atau ceramah yang akan disampaikan oleh Pak Adi. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Adi. Terima kasih Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan cintai, saya diundang sama teman-teman BPS ini untuk berbagi, ya bukan ceramah. Kalau ceramah itu saya nanti dianggap paling hebat di ruangan ini, padahal enggak juga. Saya juga di sini biasanya kalau diberikan kesempatan untuk berbagi itu, saya juga ingin bertukar pikiran dengan bapak-bapak, ibu-ibu ya terkait dengan isu-isu terkini, ya terkait dengan hal yang berbau IT, ya istilahnya dulu IT sekarang namanya TIK, ya teknologi informasi dan komputer, ya. Jadi saya siang ini ingin berbagi mengenai tantangan kita ke depan, ya karena sekarang sehari-hari kita sudah berhadapan dengan beragam ya teknologi, ya kita sudah ketergantungan ya dengan teknologi sehari-hari. Tangan kita tidak bisa lepas dengan apa tuh yang segi empat tuh ada di tangan bapak-bapak ibu juga, ada di kantong satu itu nggak bisa lepas ya. Bahkan mungkin 24 jam kita hidup dengan benda yang segi empat itu. Ada yang ditaruh di bawah bantal, ada yang ditaruh di samping tempat tidur ya. Nah itu seperti itu. Ya. Jadi itu potretnya yang kita hadapi, dan kita bangun tidur ya, mau ke kantor kita berhadapan dengan teknologi. Sehingga kita perlu juga melihat kira-kira ini mau kemana kita ini. Resikonya itu ada di mana. Kita kalau bicara teknologi seringkali yang kita hadapi adalah angin surganya, hebatnya teknologi, luar biasa teknologi, manfaatnya. Tapi sering kali tidak ada yang mau bicarakan tentang dampak dan resiko. Ya, makanya untuk itu saya izinkan saya mungkin berbagi terkait dengan itu ya, tentang dampak dan resikonya. Kenapa? Kita sekarang ini sudah banyak berhadapan dengan masalah yang sebetulnya juga kita berhadapan karena ulah kita sendiri, karena kita tidak mau belajar. Padahal kalau kita bicara teknologi, tidak ada satupun teknologi yang sekarang kita pakai itu buatan kita. Kita hanya konsumen. Ya. Zaman kemasan, kesempatan emas kita untuk mengembangkan teknologi itu sudah lewat ya. Kenapa? Kita tidak mengambil manfaatnya pada saat itu. Sehingga kita sekarang hanya sebagai konsumen. Ini harus kita sadari. Artinya kita semua ini berhadapan dengan teknologi yang dibuat orang lain. Kita cuma tahunya hanya mengelola, menggunakan ya. Kalau ada masalah kita nggak tahu harus berbuat apa. Betul? Untuk itu izin saya berdiri ya, saya nggak enak berduduk. Jadi saya kebetulan adalah ketua Indonesia Cyber Security Forum. Saya malah melintang di bidang ini sudah cukup lama, hampir 30 tahun lebih. Saya tidak punya background di bidang teknologi. Pasti bingung, ini orang ngapain sih ngomong nggak punya background teknologi, tapi ngomong teknologi. Saya hobi ngoprek dari kecil. Dulu bisa bongkar radio, bisa bongkar mesin mobil, nggak bisa merakit kembali. Itu hobinya. Nah, ayah saya dulu marah-marah tuh, barang berserakan itu mau diapain? Akhirnya saya berpikir harus dirakit kembali. Nah itu hobi saya di situ dulu. Kedua juga saya bersentuhan teknologi sebelumnya, teknologi canggih ya. Pada saat kita pertama meluncurkan satelit pertama kali tahun 76. Ada yang tahu nggak apa nama satelit? Jadi 76 itu adalah tonggak sejarah bangsa kita ya. Hebatnya bangsa Indonesia, kita sudah bisa meluncurkan, ya, mendesain, mengelola dari sisi manajerial satelit. Dan Indonesia negara ketiga di dunia loh, setelah Amerika dan Kanada. 2024 Indonesia sebagai apa? Konsumen. Nah sekarang juga ada lagi faktor lain yang mungkin banyak yang belum menyadari. Sampai di sini menggunakan teknologi streaming, mungkin Spotify atau siapa ada yang pakai Spotify. Saya umur segini masih suka loh pakai Spotify, karena banyak koleksi lagu-lagu lama jadul yang sudah susah dicari ada di Spotify. Nah, teknologi streaming itu kita udah pernah lakukan tahun 34. Ya, 34 ketika Ratu Juliana dari Belanda itu dia naik tahta. Ya, dia mengundang Sri Sultan dari Jogja
untuk hadir. Nah, tapi Sri Sultan nggak bisa hadir, dia mengirimkan putrinya Gusti Nurul ya untuk menari di pesta koronasinya, dan itu kan harus ada lantunan gamelan, dan nggak mungkin membawa pemain gamelan sekian banyak di negeri Belanda. Nah, lantunan gamelan itu dikirim lewat apa? Bukan streaming dulu, streaming sekarang bahasanya. Dikirimkan lewat radio gelombang pendek, shockwave, negeri Belanda. Nah, yang mengirim siapa? Sekarang namanya KRRI. Artinya, tahun 34 kita sudah main streaming. Nah, kembali lagi, kesempatan emas kita tidak memanfaatkan orang lain yang mendapatkan manfaat, ya, menghasilkan uang dari teknologi itu. Kita sudah melakukan. Nah, ini dua fakta sejarah yang kita tidak sadar. Lagi 2004 kita coba konsumsi. Jadi tadi dari ceritakan latar belakang saya ya, kalau dibicarakan terlalu panjang lebar, nggak cukup waktu yang diberikan pada saya. Tapi intinya saya hobi di bidang ini, ya, dan saya punya passion di bidang teknologi, sehingga saya bisa bertahan lebih dari 30 tahun di bidang ini. Jadi kalau tidak punya passion, tidak punya hobi, ya, cuma anggap ini sebagai suatu pekerjaan, lebih baik jangan. Karena teknologi itu banyak hal-hal yang perlu inovasi. Ya. Saya lama juga di BPPT ya, di BPPT saya di sama Megrin ya. Saya lama juga di Badan Pengembangan Industri Strategis. Ya, saya lama lagi di Suseno dulu. Jadi soal teknologi saya bisa bicara banyak. Bisa bicara banyak karena saya terlibat di institusi pemerintah yang ngurusin teknologi dulu. Sampai saya lama juga di Teknik Darat ya. Ngurusin dulu namanya perang elektronik ya, selama di intelijen. Tapi never mind, ini terlalu panjang ya. Saya cerita kenapa saya punya mendirikan forum Keamanan Cyber Nasional, dikenal dengan Indonesia Statistik. Kita itu bukan kumpulan warkopi. Kita ada badan hukum perkumpulan profesi. Anggota saya itu ada 4.500 sekarang ya. Terdiri dari semuanya yang kita sebut multi stakeholder. Jadi ada pemerintah di situ, ada teman-teman dari TNI, teman-teman dari Polri, dari kementerian lembaga, BUMN, swasta, semua di dalam, bahkan mahasiswa semuanya. Artinya forum ini kita berdiskusi tentang segala sesuatu terkait dengan keamanan cyber. Dan kita sudah memiliki akte notaris dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Kita berbentuk badan hukum perkumpulan. Orang nggak banyak tahu. Nah, inilah salah satu organisasi di Republik ini yang ada di belakang layar kalau ada masalah terkait dengan masalah keamanan. Jadi ceritanya panjang ya. Jadi kita ngurusin banyak hal, kita juga edukasi. Saya lebih senang ngobrol, berpikiran dengan teman-teman, dengan ngurusin yang pusing-pusing. Kalau pusing-pusing itu nggak ada ujungnya, akan terus begitu. Kenapa? Kembali lagi kita cuma konsumen. Ya. Jadi ini, nah kalau bicara keamanan cyber, saya tidak mau bicara ujungnya. Kenapa ke ujungnya? Ke ujungnya itu udah terjadi insiden, biaya mitigasinya. Kalau Super Tasik Nubert bilang harganya mahal Pak. Nah lebih baik kita bicara apa? Bagaimana kita membangun waspada awareness, ya? Kita bangun kemampuan kita untuk menyadari apa yang kita hadapi. Kalau sudah kita lakukan itu, kita bisa mengantisipasi. Ya, tentunya setelah itu kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan. Itu lebih murah ketimbang kita berada di insiden. Siapa yang ngikutin insiden yang terjadi di Surabaya? Apa yang ngikutin? Yang kita sudah tahu itu apa yang sebenarnya terjadi? Ada yang tahu? Bisa. Hah? Nah, ada yang tahu nggak fungsinya PDN itu apa? Hah? Saya elaborasi ya. PDN itu adalah jantung pusat saraf data dan informasi negara. Nah, kalau dari kata-kata itu, apa yang ada dalam bayangan kita? Isinya apa? Data.
Bayangkan, kementerian lembaga itu naruh data di sana. Kemarin, ya bukan di transfer aja, diretas. Artinya data itu hilang. Kebanyakan ya? Itu barometer nasional. Taruhan negara dan pemerintah itu besar. Ini bisa diretas nih, Bro. Apa kita paling hebat di dunia? Enggak. Udah jebol, nggak ada yang hebat. Nah, ini yang jadi tanggung jawab kita ke depan. Ya. Terlepas dari siapa yang sudah terjadi, kita diskusi pada siang ini adalah bagaimana kita membangun kesadaran bahwa kita ke depan harus memiliki akuntabilitas dalam bekerja. Harus punya tanggung jawab. Tidak ada lagi yang harus kami ditambah. Ya. Kita semua punya peran. Saya punya kebiasaan kenapa saya ngomong seperti ini, karena kalau anak buah berbuat saya tanggung jawab. Gak ada anak buah yang salah. Atasannya nggak benar. Itu pesan saya di awal tukar pikiran ini, ya. Hingga kita masuk ke berikutnya. Jadi sekarang kita juga harus lihat bahwa dunia sudah berubah. Teknologi makin pesat berkembang, kita manfaat teknologi juga semakin masif, ya. Tapi kita juga harus tahu, kita juga punya batas-batas kelemahan bila memahami teknologi. Sehingga kita juga harus punya strategi, ya, secara organisasi, manajerial, bagaimana mengelola teknologi itu. Kalau kita tidak punya strategi, ya kita cuma tahunya manfaatkan, itu sama saja dengan kita hanya tahu tekan tombol mikirnya belakangan. Kita cuma tekan, ada kejadian kita baru sadar, sudah lambat. Nah, ini yang akan kita hadapi. Kita bisa tidak mikirin lagi bahwa teknologi kita harus yang sehari akan mempergunakan teknologi ini, baik untuk hidup maupun untuk bekerja. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan juga. Ya, berikut. Kenapa kita harus belajar teknologi? Saya rasa teman-teman ini sadar ya, paham. Kalau kita nggak belajar, kita tidak akan paham apa yang kita ada. Konstelasinya seperti apa, bentuknya kayak apa, binatangnya kayak apa, kita nggak. Jadi ini juga dalam rangka untuk mempersiapkan kita memahami. Ya, jangan sekarang ini boleh lah, saya mungkin mengkritik kita konsumen. Tapi ke depan kita harus lagi konsumen yang punya tanggung jawab. Tanggung jawab juga kita paham. Tapi kalau konsumen cuma tahunya tekan tombol mikir belakangan, ya udah. Kita akan berkumpul di ruangan yang lagi 10 tahun lagi lebih bicara yang alas. Nah, ini harus kita rubah. Nah, dalam konteks kenapa menjadi penting buat kita semua, tidak ada dunia yang damai walaupun sekarang ada teknologi. Ya, teknologi juga sekarang disalahgunakan, dijadikan alat untuk mengembangkan konflik, ya, konflik antar negara, konflik antar perorangan, ya kita semua sedang alami. Artinya kita juga harus mulai waspada, ya, bahwa teknologi bisa disalahgunakan. Tantangan yang ke depan kenapa kita kumpul, ya, kita juga harus tahu struktur teknologi. Sekarang teknologi itu banyak sekali, ya, istilahnya macam-macam. Sekarang yang lagi jadi bahan diskusi di mana-mana, jadi obrolan warung kopi, orang sebut apa? AI. Nah, lagi mungkin dalam 2-3 bulannya orang kan ngomong lagi kuantum. Ini masuk ngomong, tapi sesungguhnya mereka nggak ngerti binatang itu apa. Ya. Jadi perlu kita juga dalami konsep-konsep teknologi seperti apa. Kita jangan lihat manfaatnya, jangan lihat angin surganya, ya. Kebanyakan angin surganya itu. Ya. Sesungguhnya teknologi itu mahal. Tapi yang masuk ke kita itu teknologi yang orang bilang murah. Tapi belum tentu aman. Karena kalau mau aman, harus bayar. Benar kan? Kalau mau aman, harus bayar. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena apa? Masa kita di RT ini nggak bayar iuran keamanan? Itu sederhana. Jadi kalau emang kita mau aman, dibayar. Nggak ada keamanan gratis. Ya. Nah, kira-kira kalau bicara teknologi, ya kita konsep udah pakai ya, udah menggunakan teknologi masif, timbul pertanyaan,
Kita sebetulnya butuh teknologi untuk melindungi apa? Ya, untuk melindungi apa? Ya, terus kenapa yang dilindungi itu perangkat? Dan apa yang harus kita lakukan untuk melindungi? Nah, berkaca pada insiden di PDN, mari, atau jangan ngomong PDN, kita ngomong insiden yang sebelumnya ya di PDN, misalnya di isu perbankan, itu terjawab. Artinya apa? Kalau itu berhasil jebol, sistemnya tidak berfungsi, sistemnya lumpuh, ya, menimbulkan masalah, menimbulkan kelumpuhan, ya, terhadap pelayanan publik. Artinya teman-teman yang bekerja itu tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Nah, ini yang menjadi juga persoalan. Mereka cuma melakukan sesuatu atas dasar perintah. Itu harus diubah. Nah, apa keamanan cyber? Kita sering mendengar istilah cyber security. Keamanan cyber. Nah, sesungguhnya apa sih? Apakah cukup kita cuma masang antivirus di sistem, di laptop, di HP kita? Itu apakah itu keamanan cyber? Ada yang bisa jawab? Apa cukup cuma masang antivirus di sistem kita? Itu belum menyentuh soalan. Ya. Banyak hal yang terkait dengan keamanan cyber itu yang harus kita dalami, baik di masalah SDM, kemampuan manajerial, ya, pemahaman tentang teknologi sangat luas. Artinya kita perlu jam terbang untuk paham. Cyber security, ya, atau keamanan cyber itu bukan hanya satu aspek. Ini adalah suatu disiplin keilmuan yang sudah menjadi multidisipliner dan sangat luas. Nanti saya akan ceritakan. Nah, apa manajemen? Nah, ini satu kunci. Di keamanan cyber itu perlu konsep manajerial. Kita harus paham. Jadi sekarang bukan hanya tekan tombol, mikir semua sistem akan berfungsi dan sistem itu akan dilindungi oleh satu aspek dari teknologi ataupun dari perangkat. Itu perlu konsep. Konsep manajerial yang bisa melindungi. Kalau tidak punya konsep manajerial, tentunya kita tidak akan mengerti resiko. Ya, jangan anggap keamanan cyber itu karena kita ada investasi di sistem, kita ada investasi di perangkat, semuanya aman. Tidak ada yang aman. Sudah terbukti dengan PDNS, ya, tidak ada teknologi, ya. Dan kembali lagi yang namanya ancaman cyber tidak akan hilang, walaupun dibantu dengan teknologi canggih, tetap akan ada. Karena grafiknya dari tahun ke tahun, ya, dari bulan ke bulan itu menunjukkan eskalasi peningkatan. Karena apa? Pelaku-pelakunya juga mengikuti perkembangan teknologi. Mereka juga punya akses, ya, jangkauan kepada informasi yang dibaca oleh kami semua. Artinya mereka tidak tertinggal. Depan, ya, dengan yang melihat konstelasi ancaman yang sudah terjadi, ya, insiden, tantangan tata kelola menjadi isu pokok. Ya. Kalau kita tidak memiliki konsep, ya, tidak paham konsep tata kelola, kita akan berhadapan dengan masalah yang lebih besar. Itu mengangkut ada 3 persoalan yang menjadi tantangan di tata kelola. Apalagi kita bicara transformasi digital, faktanya juga menunjukkan bahwa 70% program transformasi digital itu mengalami kegagalan. Ini yang nggak banyak akan dibicarakan. Karena faktanya gitu. Kenapa fakta itu sering muncul? Karena tidak semua orang ketika kita ngomong transformasi digital mau menyesuaikan diri. Resistensinya juga masih banyak. Ya, resistensi itu kenapa muncul? Banyak penyebab. Penyebabnya apa? Ada merasa yang tertinggal. Mungkin ada yang bilang ke saya, gue kagak ngerti komputer, gue dipaksa ngerti komputer. Itu masih ada. Dan jangan anggap teman-teman pimpinan kita yang eselon 1, eselon 2 itu ngerti, enggak. Seringkali resistensinya ada di mereka. Kedua,
Karena kita sudah sehari-hari berhadapan dengan berbagai masalah. Kita sering abai masalah. Ini muncul menjadi tantangan kata kelola. Jadi kultur keamanan kita di dalam bekerja masih sangat penting. Terus yang ketiga, yaitu skill gapnya atau kesenjangan keterampilan di antara kita semakin hari semakin banyak. Ini yang menjadi tantangan dalam tata kelola. Diperparah lagi, kita hanya melihat masalah yang parsial. Padahal yang namanya keamanan cyber, ekosistemnya semakin meluas. Ya, sudah saya tadi sampaikan di awal, sudah menjadi suatu buah ilmu pengetahuan ya, yang multidisipliner. Tidak lagi hanya mereka yang memiliki latar belakang di bidang teknologi yang berkecimpung di situ. Ada juga ya dari ilmu sosial, ya, ilmu sosial, ya, terus juga ilmu ya tentunya kepolisian, ya, psikologi itu ada di dalam. Artinya apa? Cyber bukan lagi masalah teknologi, ya sudah menyangkut masalah multidisipliner. Siapa di sini yang punya latar belakang dari ilmu sosial? Bisa tunjuk tangan? Ada yang berani tunjuk tangan? Saya di sini tidak menghukum ya, tidak menilai. Saya di sini mau tukar pikiran. Jadi jangan malu-malu. Kalau ditanya, tunjuk. Silakan Bapak Ibu Siapa yang dari ilmu sosial di sini? dari ilmu sosial ada. Rata-rata koprakom itu apa? Komputer. Nah, saya nggak punya ilmu komputer. Tahu nggak S1 saya dari Fakultas Hukum? S1 saya di Fakultas Hukum, S2 saya dari bidang manajemen bisnis ya. S3 saya agak lain. S3 saya di bidang psikologi. Aneh kan? Aneh. Jadi saya bisa memahami, bisa melihat berbagai hal. Jadi kalau di teknologi itu bukan hanya teknologi orang dengan latar belakang teknologi. Ini udah berubah. Ya. Pendalamannya udah semakin melebar, semakin mendalam. Artinya dituntut teman-teman prakom itu juga memahami. Bukan hanya memahami persoalan yang sesuai dengan bidangnya. Di bidang IT itu banyak kesempatan untuk belajar. Kalau kita tidak banyak ikutin perkembangan, kita akan tertinggal. Dan hampir semua kejadian yang saya alami, ya, yang saya menjadi auditor, itu penyebabnya karena abainya manusia. Tidak mengikuti perkembangan zaman. Artinya apa? Kepekaannya nggak ada. Karena ke depan kita dituntut semua harus bisa bekerja dengan akuntabilitas. Nggak ada lagi sekarang kita melakukan kesalahan harus mencari kambing hitam. Kita harus lihat diri kita sendiri. Nah, kedua, yang namanya keamanan cyber luas. Jadi tadi ekosistemnya sudah luas, bidang di dalam keamanan cyber itu sudah luas. Bidang profesinya juga luas sekali. Nah, bayangkan, apakah saya 30 tahun lebih menguasai ini semua? Tidak. Karena menguasai semua sub profesi ini, itu bukan hanya waktu, tapi juga memerlukan kocok yang tebal. Antang yang tebal. Nah, kalau organisasi lembaga, kementerian lembaga, kalau di swasta itu bilang apa? Perusahaan itu harus investasi di SDM. Saya bilang sama orang-orang yang sekarang mau masuk ke IT, kalau perusahaan tidak mau invest, cari perusahaan lain. Karena sekarang kuncinya adalah kita bisa mengikuti perkembangan, bisa mengikuti ilmu ini. Kalau ditopang, ditunjang oleh perusahaan atau lembaga. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Karena mahal. Sesungguhnya profesi cyber, profesi di bidang cyber itu bukan suatu profesi yang murah. Apalagi tanggung jawab. Makanya saya bilang
Orang yang bergerak di bidang ini sebenarnya hidupnya nggak enak, nggak ada karir, nggak ada karir, ya. Ada satu lagi korban secara medis, setiap 6 bulan ganti kacamata, belum stres nih. Nah, kalau perusahaan nggak mau menunjang, nggak mau support, udah. Makanya saya bilang di industri ini sebetulnya secara kuantitas memang banyak SDM yang tampil, tapi secara kualitas jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Kenapa? Karena orang lupa bahwa ini adalah profesi keamanan, ini adalah profesi spesifik, ya, yang memerlukan 4 karakter. Pertama memang ya pendidikan formal harus dibuktikan dengan ijazah. Kedua, selain ijazah apa? Selain ijazah apa lagi? Hah? Jam terbang. Ya, jam terbang. Banyak sekarang teman-teman yang masuk melamar di bidang IT, saya contohnya di perbankan ya, itu pengalaman banyak tuh. Ada yang 1 tahun kerja di 10 perusahaan, 1 tahun 10 perusahaan, bayangin. Saya bilang itu bukan pengalaman, itu nyari duit. 1 tahun 10 perusahaan. Dia nyari yang mana yang lebih ini, yang kasih penawaran lebih tinggi kan. Pengalaman itu ditunjang kalau setahun cuma 2 perusahaan, itu minimal. Nah selain pengalaman apa? Apalagi? Hah? Skill ya, mutlak. Selain itu apa? Kalau di bidang cyber itu ada satu yang sangat penting dan seringkali dilupakan adalah karakter. Karakter yang paling pokok di situ adalah kita bisa nggak membuktikan apa yang kita sampaikan itu adalah sesungguhnya. Kita mengatakan sejujurnya enggak tentang diri kita. Kalau jam terbangnya sudah 1 tahun 12 perusahaan, karakternya berseberangan kan? Saya nggak salah. Saya bilang sama kepala divisi human capital saya di kantor. By the way, saya ngurusin 18 juta nasabah sekarang. 18 juta nasabah, saya karyawan itu 82.000 seluruh Indonesia. Saya cuma bilang sama kepala divisi human capital, SDM saya bilang, cari orang untuk IT yang 2 itu, yang punya jam terbang sama karakter. Ya. Ijazah macam-macam, sekarang bisa ijazah nyetak di komputer di rumah. Terus apa? Sertifikasi profesi nyetak di rumah juga bisa. Yang gratis lagi ada. Itu banyak tuh di swasta yang pakai banyak seperti itu, saya bilang, itu nggak berlaku. Kita lihat 2. Jam terbang sama karakter. Jam terbang yang tadi 1 tahun 12 perusahaan itu udah kita nggak bisa melangkah lihat karakter. Dan sekarang mau cari orang di bidang IT, apalagi masuk di jaringan kritis, itu tidak lagi melihat apa riwayat orang, catatan kriminal nggak dilihat lagi. Di swasta sekarang banyak perusahaan internasional itu minta ya, jasa asistensi dari penyidik swasta untuk mencari latar belakang orang siapa. Sesungguhnya punya catatan kriminal, punya catatan utang di bank, bisa kita lihat. Apalagi kita membuka peluang mereka masuk ke jaringan kritis, informasi kritis. Makanya saya bilang terjadi IT sesungguhnya bukan pekerjaan yang enak. Ya. Itu cerita nggak enaknya. Cerita enaknya banyak. Ya. Nah, tanggung jawab itu luas. Tanggung jawab itu luas. Saya di bidang cyber itu nggak bisa hanya terfokus pada satu sektor. Saya harus belajar banyak tentang berbagai sektor. Ya. Bayangkan, kita harus ngerti juga istilah baru ya, ini apa ya, tentang teknologi. Dan kita dituntut untuk belajar cepat. Seiring dengan perkembangan zaman, ya harus cepat berkembang, belajar cepat. Kalau nggak, ya tertinggal. Ini saya cerita apa yang kami sudah lalui. Nah, saya cuma menduga
Teman-teman prakom nanti juga akan berhadapan. Ini masalah waktu aja. Terus kunci jalan. Ya. Di keamanan cyber itu kita bertumpu pada 3. Orang, proses, dan teknologi. Nah, berdasarkan pengalaman, teman, biasanya di kita ini kalau udah bicara transformasi digital itu apa yang didahulukan? Yang seringkali didahulukan itu apanya? Yang mana? Proses yang mana? Hah? Tadi saya bilang teknologi itu berkembang tuh. Nah, kalau semakin pesat orangnya nggak disiapin, lantas apa yang terjadi? Tidak bisa mengikuti. Dan kita juga hanya konsumen. Ini yang gimana? Jadi apa SDM itu merupakan suatu kunci utama yang harus dibangun. Dia bisa mengikuti perkembangan teknologi dan tidak jauh tertinggal. Nah, kita juga harus tahu korelasi antara sektoral. Ya. Di cyber itu kita harus tahu tentang industri, industri kelistrikan, industri telekomunikasi, ya, industri apalagi itu yang masuk situ apa air layanan air minum, industri pengolahan bahan bakar. Kita sudah belajar itu semua. Kenapa? Itu udah satu rangkaian yang udah saling terhubung. Nggak bisa terlepas. Satu terdampak, satu sektor terdampak akan berdampak pada sektor. Contoh, kalau industri listrik mati, apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi kalau industri listrik PLN mati? Apa yang terjadi? Hah? Apa? Mati semua, Pak. Iya. Nah, kalau mati semua, lantas apa yang terjadi? Bingung kan? Bingung kan? Duit nggak bisa narik, ya kan? Kiris nggak jalan. Coba kalau terjadi misalnya sendiri, apa yang akan terjadi? Nah, itu dah tugasnya orang di keamanan cyber. Bagaimana memastikan jangan sampai hal itu terjadi? Ya, jadi itu. Nah, kenapa ini harus kita omongin? Karena keamanan cyber itu menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Nah, kalau kita bayar keamanan nasional apa? Kita udah ngalamin 98, ya, di mana kita hampir masuk ke perang saudara. Karena kalau udah di cyber, infrastrukturnya lumpuh, itu masalahnya masuk ke masalah ekonomi. Kalau sudah masalah ekonomi, masuk lagi apa? Masalah sosial, gangguan sosial. Nah, itu kita tidak mau. Kita punya kewajiban yang sama. Bagaimana jangan sampai negara ini masuk kepada situasi seperti itu. Dan memastikan sistem yang kita kelola itu berfungsi dengan baik. Di samping itu juga celakanya, kalau di infrastruktur kritis 75% infrastruktur kritis nasional itu tidak ada dalam kekuasaan pemerintah. Dan masing-masing itu punya tata kelola yang berbeda, regulasi berbeda. Nah, disinilah muncul ego sektoral. Ini tantangan nih, tantangan buat kita semua. Gimana sih? Kita pengen atur nih, kita pengen menyelaraskan, tapi sektor yang lain belum itu mau. Nah, ini juga menjadi persoalan, ya, persoalan klasik, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, kembali lagi, berkaca pada PDN, ya, apa yang kita pelajari di sini? Tidak ada yang aman. Mau pakai teknologi secanggih apapun, tidak ada yang aman. Kita nggak lebih hebat dari negara lain. Amerika tiap hari diretas, Australia diretas tiap hari, Eropa diretas tiap hari. Lantas apa hebatnya Indonesia? Tidak ada. Karena apa? Teknologi kita pakai pengamankan infrastruktur sama kok. Kita beli barang yang sama, pakai merek yang sama. Dan itu sudah dibuktikan, kita lihat dengan menyaksikan dengan mata kepala terjadi di PDN. Makanya kita jangan berleha-leha, senang ya. Kita udah punya teknologi yang canggih. Itu kan katanya jual.
Nah, yang menjual itu memberikan jaminan nggak ke kita terkait dengan teknologi yang mereka jual? Enggak kan? Jaminannya kan katanya. Ada asuransinya enggak? Yang jual nggak ada asuransi. Jadi kalau udah kejadian, saya mau tanggung jawab nggak ada. Semua cuci tangan kan. Nah, ini fakta. Ya. Nah, 3 dimensi. Ya, kita bicara ke 3 dimensi itu jenis ancaman yang akan kita hadapi, sasaran dan dampak. Jenis ancaman yang mungkin kita sudah sering mendengar istilahnya, ada phishing, ada malware, ya, terus ada ransomware, ya. Itu nama jenis ancaman yang sudah teridentifikasi. Ibaratnya kalau kita pusing ada Panadol. Nah, untuk penyakit yang nggak ada obatnya gimana? Yang belum ada namanya. Nah, apakah kita berpikir ke sana? Enggak. Kita cuma berpikir penyakit yang kita sudah kenal. Obatnya bisa dibeli di warung. Di cyber tidak seperti itu. Masih banyak penyakit-penyakit di cyber yang belum ada namanya, kita belum tahu simptomnya. Tapi itu udah terjadi. Ya. Terus kedua, sasaran. Sasaran serangan cyber bukan lagi terhadap individu, bukan lagi terhadap organisasi, lembaga, bukan lagi, udah semuanya udah menyatu dengan masing-masing tujuan. Mungkin kita ngadapinnya kayak misalnya PDNS, kita ngadapin itu kita anggap sebagai suatu gangguan teknis. Ya. Tapi tadi sudah bilang, PDNS itu apa? Jantung, pusat saraf, informasi negara. Artinya apa? Itu objek vital. Nah, identitas dilumpuhkan artinya apa? Itu udah serangan. Serangan pada siapa? Negara. Cuma tidak ada yang mau ngakui. Buktinya apa? Lumpuh kan? Imigrasi lumpuh. Bapeten kehilangan data-data kritis. Entah siapa lagi yang kehilangan data-data kritis. Lumpuh kan? Nah, itu dampaknya sudah signifikan. Terus kedua juga dampak dari kejadian. Banyak yang tidak melihat dampaknya. Lumpuh biarin aja. Nanti bisa di-cover. Tapi kalau di swasta ini menjadi persoalan. Kenapa? Ada dampak finansial, kerugian. Kalau di perbankan pusing kan. Karena satu hari, 2 hari, 3 hari dia tidak bisa beroperasi layanan nasabah. Itu kerugian. Belum lagi kerugian ada namanya terhadap reputasi, kepercayaan publik, trust. Ini pernah nggak diperhitungkan? Karena kita masih pikir, ini cuma seperti ini aja. Tapi nanti itu masalah waktu, sebelum masyarakat sudah mulai teredukasi, dia akan mulai ikut. Dan harus ingat ya, kita punya Undang-Undang PDB sekarang, Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 yang sudah berlaku sejak didaftar. Artinya apa? Sudah berlaku. Kita punya hak, ya, punya kepastian hukum, hak terkait data-data kita. Nah, kalau masyarakat semua sadar, ini akan jadi persoalan. Baik untuk pemerintah maupun swasta. Karena dampak ancaman pidana maupun ancaman administratif sudah berlaku sejak diundangkan. Dan sudah ada 3 keputusan MA yang sekarang lagi ditinjau. Artinya sudah ada proses hukum. Walaupun banyak yang nggak siap. Ya. Terus ini yang saya katakan. Kita punya teknologi, ya. Kita udah perusahaan lembaga sudah investasi, sudah beli perangkat mahal-mahal. Itu tidak menjamin bahwa sistem yang kita keluar itu aman. Sudah terbukti tidak aman. Ya. Dan bukan ilmu sulap. Ya. Nah, lantaran karena masalah itu kita udah punya strategi. Kalau ada satu kita berpikir, apa langkah berikutnya? Secara nasional kita nggak punya strategi. Setiap ada kejadian begini nggak ada strategi. Secara menyeluruh kita tidak punya strategi. Ada yang mengeluarkan surat edaran, ada yang mengeluarkan regulasi. Tapi kan kalau kita lihat dari atas ya, itu tidak seragam.
Masing-masing itu punya pemikiran-pemikiran yang sebenarnya ego sektoral itu masing-masing, kepentingan masing-masing. Artinya kita belum ada kesepakatan, ya, konsensus nasional terkait dengan strategi keamanan cyber secara nasional. Nggak ada GBHN. Kalau masih ingat ada GBHN zaman dulu, kita nggak punya GBHN terkait dengan keamanan cyber. Ya. Nah, ini yang salah satu nih. Sekarang mitigasi resiko itu baru berupa surat edaran badan. Kalau di regulator baru surat internal, ya, kalau di sektoral. Tapi apakah itu cukup untuk membangun budaya kewaspadaan kita? Ya. Jadi banyak sekali, dan kita juga seringkali tidak punya aturan, punya edaran, punya macam-macam, tapi seringkali tidak dilakukan pelatihan. Ini juga menjadi masalah. Tadi ngopinya cukup nggak? Kurang. Kalau gitu, ntar akan bertanya biar bangun kembali. Nah, salah satu persoalan yang kenapa kita sampai pada tahap ini, ya, kita tidak punya kemampuan melihat semua persoalan ini dari atas, ya, helikopter view. Kenapa helikopter itu menjadi penting? Karena kalau kita tidak melihat masalah secara luas, kita tidak akan paham, sadar apa yang kita hadapi. Nah, salah satu kelemahan yang harus kita perbaiki, kita asah. Makanya saya bilang sebagai prakom ke depan, mau nggak mau kita harus banyak belajar, banyak tukar pikiran, banyak berinteraksi. Ya, jangan bertanya, kalau nggak bertanya nanti sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Jangan nanya mau Google Map. Nanya Google Map, disuruh ke kiri ke kanan, masuk kejeblos di kali udah banyak kejadian tuh. Ya, jadi gunakan akal sehat. Jangan mengandalkan teknologi untuk menjawab. Kita insan-insan yang sekolah, ya, tentunya akal sehatnya juga harus tetap dipelihara. Nah, ini tadi saya singgung masalah kenapa juga peran pimpinan menjadi penting. Tidak ada lagi ke depan yang kita saling menyalahkan kalau ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya. Karena peran pimpinan itu menjadi penting, leadership menjadi penting. Karena masalah cyber itu bukan masalah teknologi, ada masalah pimpinan, kepemimpinan, leadership. Kalau leadershipnya lemah, nggak ngerti konsep, tidak ngerti konstelasi, ya ke bawahnya juga akan bermasalah. Ini juga nih, keamanan cyber itu juga bukan hanya melindungi sistem, tapi juga banyak aspek. Tadi saya bilang aspeknya bukan hanya teknologi, tapi ada juga aspek sosial. Ada terkait masalah terkait dengan HAM juga di situ, yang memastikan, ya, jangan sampai HAM itu dilanggar. Demokrasi ada di situ. Jadi cyber itu bukan hanya alat-alat untuk mengamankan teknologi, tapi juga menjadi instrumen untuk memastikan kita hidup, ya, damai dan hidup dalam keadaan normal. Ya. Jadi ini bagian dari helikopter view itu. Ikut. Nah, pelaku kejahatan cyber. Pelaku kejahatan cyber itu juga beragam. Sekarang sudah banyak terlibat kelompok-kelompok kejahatan organisir di masalah cyber. Nah, kelompok-kelompok ini susah kita ketahui mereka siapa. Karena mereka ini bentuknya tidak seperti badan lembaga. Kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Ya. Nah, ini yang juga punya kepentingan baik dari segi ekonomi, ya, mencuri data, ya. Itu by the way, data itu bisa diperjualbelikan, dia punya nilai ekonomi. Jadi data-data di tas di lembaga, kementerian lembaga, ya, di swasta, itu ada nilai ekonominya. Bisa diperjualbelikan. Diretas. Diretas mungkin ada yang nggak suka saya provokasi. Nah, jadi ini pelaku-pelakunya, ya, itu piramidnya juga makin banyak, ya, pelakunya makin beragam, ya. Bahkan ada kelompok-kelompok yang belum punya nama, yang kita bilang kelompok apa namanya? Ya itu kelompok yang makhluk halus itu.
Oh, malu banyak tuh kita nggak tahu karena masih banyak persoalan orang-orang ini kita nggak tahu pelakunya siapa. Apalagi sekarang banyak pertasan itu pelakunya nggak ada di Indonesia, pelakunya ada di luar Indonesia. Apalagi yang punya kecanggihan nggak bertas PDN, pelakunya di luar, bukan pelaku orang dalam. Nggak ada orang dalam yang punya kemampuan seperti itu. Ya. Nah, jangka panjang ya akan tetap menjadi ancaman. Cyber sekarang sudah mengganti, jadi cyber itu sudah menjadi senjata. Ya. Karena senjata yang paling efisien itu adalah cyber. Kalau orang punya negara punya konflik antar negara, kalau sama ini kita lihat yang kita tahu ada konflik senjata ya menggunakan perang konvensional, itu ke depan sudah tidak lagi seperti itu, walaupun masih ada yang melakukan, tapi sekarang lebih efisien menggunakan serangan cyber untuk melumpuhkan. Buktinya kita udah ngalamin ya di PDN. Makanya saya bilang banyak yang tidak sadar itu ada sudah serangan cyber. Karena udah dilihat itu bisa melumpuhkan. Nah, apalagi yang skala lebih besar. Nah, ini yang kita sebagai teman-teman Prakom juga harus mulai nyadari bahwa apa yang kita kelola, yang kita jaga, tolong dijaga dengan baik. Jangan sampai sistem yang kita kelola itu melumpuhkan. Ya, udah melumpuhkan artinya kita memiliki kontribusi untuk melumpuhkan negara. Itu yang harus kita sadari. Ya. Nah, tadi saya bilang serangan cyber seperti apa, definisinya seperti apa ya. Kalau perang cyber itu kalau sudah melumpuhkan, mengganggu pelayanan publik, mengganggu ekosistem, mengganggu ekonomi, menimbulkan dampak sosial, itu udah perang. Ya. Tapi kalau udah serangan, itu udah mematikan. Udah melumpuhkan total, ya, melumpuhkan total. Nah, kalau misalnya perang di Rusia Ukraina, itu di awal serangan cyber, lumpuh. Tentara udah masuk, itu udah perang. Jadi korelasi jelas ya antara perang sama serangan. Serangan itu ya banyak dia udah melakukan pola-pola awal dalam serangan itu. Nah, PDNS itu saya duga itu adalah awal. Berikutnya kita nggak tahu. Dan tidak mungkin dilakukan bisa 1 minggu sudahnya, bisa tahun depan kita nggak tahu. Tapi yang jelas kelemahannya sudah diketahui. Kemampuan kita mengelola menjaga infrastruktur kita sangat lemah. Nah, berikutnya apakah terjadi perang? Kita nggak tahu. Ya. Nah, ini saya bilang udah perang ya, atau serangan ini sudah menimbulkan kepanikan. Kalau kepanikan artinya sudah masalah keamanan. Ya, lumpuh, menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, sudah mengganggu keamanan nasional dan integritas negara. Tadi saya sudah bicara soal pelaku ya, macam-macam pelakunya sekarang ada negara, ada individu, ada pelaku tindak kriminal, macam-macam. Bisa juga dari kita sendiri, orang dalam, macam-macam. Motivasinya beragam. Ya. Terus tidak ada serangan cyber yang tunggal. Ya. Serangan cyber itu selalu dilakukan dengan berbagai pola dan dilakukan secara berjenjang dan bertahap. Jadi jangan anggap kita ngalamin serangan cyber itu baru terakhirnya. Ada serangan-serangan, gangguan-gangguan berikut. Polanya juga beragam. Nah, kemampuan kita untuk memahami ini sangat terbatas. Anatominya jelas ya, lebih jelas di gambar Regina. Polanya seperti ini. Yang saya tadi bilang, serangan itu tidak seketika, dia ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Nah, seringkali di awal itu tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi dengan baik bahwa itu sudah terjadi. Kita biasanya tahu kita sudah kena serangan ketika sistem kita, infrastruktur kita sudah lumpuh, sudah terlambat. Tapi gejala awalnya tidak pernah terbaca. Karena kita tidak semuanya dilatih untuk mengenali, membaca indikasi di sistem yang disebut dengan anomali. Nah, sekarang mereka sudah melakukan anomali itu menggunakan pola-pola yang di bawah threshold, artinya di bawah kemampuan yang bisa dideteksi oleh sistem. Di bawah, artinya tidak menimbulkan kecurigaan. Tapi kalau di atas kemampuan sistem, artinya ada kecurigaan. Mereka sudah melakukan kemampuan di bawah. Artinya tidak akan bisa terdeteksi dengan baik. Nah, ini polanya, ya.
sampai mereka bisa retas. Ini siklusnya. Jadi kembali lagi tidak ada serangan cyber yang seketika. Ya. Mereka sudah menggunakan kita bilang pengelabuan. Kita juga seringkali dikibulin ya dengan apa? Anomali yang palsu segala macam. Mereka sudah menggunakan pola-pola itu. Artinya kemampuan mereka mendesain suatu serangan itu sudah diperhitungkan sesuai dengan kemampuan kelemahan yang ada di dalam target. Ya. Nah, ini dampak yang jelas kita bisa mulai melihat kalau terjadi insiden di fasilitas atau di lembaga di mana kita bekerja, kita ada 4. Yang jelas fisik. Ya. Ketika kita kena serangan, gangguan kebocoran data, sistem kita secara fisik sebetulnya sudah tidak bisa lagi kita pertanggungjawabkan. Ya. Dampak kedua setelah itu, dampak kepercayaan publik, trust. Secara psikologi berdampak. Kalau bank diretas, apa yang timbul berikutnya? Masih aman nggak saya nyimpen duit di bank itu? Itu dampak psikologi. Ya. Sama dengan Kementerian Lembaga. Data masyarakat yang paling banyak dikelola itu adalah oleh kementerian dan lembaga. Jangan anggap pemerintah, lembaga, kementerian itu imun. Ya, harus ada tanggung jawab. Selama ini memang seperti itu. Tapi ke depan dengan berlakunya Undang-Undang PDP, Undang-Undang 7 tahun 2022, tidak ada imunitas lagi. Harus semua punya tanggung jawab. Terus yang ketiga, yang jelas ada kerugian ekonomi dan keuangan. Setiap terjadi peretasan, setiap terjadi bocoran data, artinya fisik infrastruktur sudah mulai kegagalan, artinya apa? Harus diperbaiki atau harus diganti, dan itu memerlukan investasi. Saya sering katakan kalau teman-teman mengalami masalah seperti ini, saya ditanya, apa yang harus dilakukan? Saya bilang ganti sistem. Kalau ganti sistem, kebayang nggak apa yang harus dilakukan? Ganti semua sistem. Tidak semua lembaga, kementerian lembaga atau di swasta punya anggaran. Tapi itu resikonya seperti itu. Karena tidak ada waktu kita mencari tahu mana yang terdampak. Sedangkan kita dikejar dengan untuk pemulihan, untuk mengembalikan pelayanan publik. Waktu untuk mencari tahu mana yang terdampak itu akan makan waktu. Belum lagi proses forensiknya akan makan waktu yang sangat lama. Dan terakhir, ini bukan ibu kota negara ya, tapi infrastruktur kritis nasional, IKN itu infrastruktur kritis nasional. Setelah kita serangan, semua infrastruktur kita sudah terbuka kelemahannya. Ya. Semua orang sudah tahu. Jadi apakah masih bisa dipergunakan dan dipertanggungjawabkan? Makanya banyak yang tidak siap dengan anggaran untuk mengganti sistem. Padahal kalau namanya sudah cacat, ya udah cacat. Sistemnya udah cacat. Nah, apa yang disasar permainan retas? Ya, ini semua informasi yang ada di dalam disimpan di sistem, di komputer, di laptop, ya, di HP kita tuh ada semua. Ini yang kita sebut data kritis. Data kritis ini sudah menjadi tambang emas buat mereka yang menguasai. Jadi kembali lagi, kita bekerja harus ada akuntabilitas. Karena yang kita lindungi adalah data-data kritis. Di dalam email itu ada data, ada informasi. Itu dah. Kalau misalnya kalau di perusahaan teknologi ya, dia kan tentunya punya paten ya, haki ya. Nah kalau hakinya sekarang diretas gimana? Apakah cukup mereka memiliki simpanan uang di bank? Cukup. Hakinya udah dikuasai orang lain. Nggak ada artinya uang itu. Hakinya udah dikuasai, udah diretas. Nah, kan sampai lagi, ini adalah bentuk-bentuk ancaman yang sudah punya nama, yang sudah diidentifikasi, ya, yang sudah ada panadolnya di warung atau di apotek. Tapi yang belum ada bagaimana? Kita itu terpaku pada ini, yang sudah ada obatnya, tapi belum ada obatnya gimana? Kita nggak mau mendalami itu. Nah, potensi kejahatan dari peretasan itu beragam.
kejahatan sudah mulai muncul, penipuan, ya, terus yang terakhir ini apa? Kartu prabayar, penyalahgunaan identitas untuk menghidupkan kartu prabayar. Sampai di sini bawa handphone, boleh bawa handphone nggak? Ke sini, boleh kan? Ada bawa handphone nggak? Coba ketik di handphone Google Search, ketik KTP, NPWP, kartu keluarga. Coba lihat apa yang muncul di gambar. Silakan. KTP, NPWP, kartu keluarga. Apa yang muncul di gambar? Apa yang muncul? Kita khawatir. Bayangkan, itu karena kebiasaan kita. Ya, sehingga muncul di Google KTP kita, kartu keluarga kita, NPWP kita. Artinya apa itu kalau seperti ini? Tinggal masalah waktu sebelum identitas kita disalahgunakan. Walaupun mungkin sudah. Itu karena kelalaian abai dari kita sendiri. Dan itu dipergunakan untuk menghidupi kartu prabayar. Data itu bisa aktif. Makanya kita berhadapan dengan banyak masalah sekarang. Banyak pelaku-pelaku tindak kejahatan itu menggunakan identitas orang lain untuk melakukan berbagai tindak kejahatan, termasuk penipuan, aplikasi, scam, fraud. Makin berat ya tanggung jawab kerja kita ya. Nah, ini juga menjadi penting. Tadi saya bilang kita hanya fokus pada sesuatu yang sudah ada panadolnya di warung di apotek, ya, yang kita sebut dengan fenomena gunung es. Gunung es itu apa? Jadi kita hanya fokus pada sesuatu yang kita lihat. Sekarang bagaimana yang di bawah permukaan gunung es? Siapa yang fokus di situ dia? Artinya pemahaman kita masih jauh. Padahal sekarang yang namanya serangan-serangan cyber yang canggih itu mainnya yang di bawah permukaan gunung es. Dan yang bergerak di bidang teknologi pencegahan yang di bawah gunung es itu tidak banyak. Tidak banyak. Ya. Nah, di bawah puncak gunung es itu ada dua isu persoalan yang semakin pokok. Ya. Pertama, rantai pasok. Kita beli perangkat teknologi, kita beli dari mana? Kita tahu nggak perjalanan dari pabrik sampai ke lembaga kita dipasang. Kita kan tahunya hidup kan, kayak zaman dulu orang pasang apa kabel telepon, tahunya hidup kan, kabelnya itu malah melintang di tengah ruangan tamu, kita nggak peduli kan, betul nggak? Ya seperti itu. Kita nggak pernah ngecek alur perjalanan barang sampai ke tempat kita. Itu satu. Kita beli perangkat teknologi, komputer, server. Vendor kita jujur kan? Namanya vendor kan cari untung kan? 50 dia beli dari pabrik, 50 dia dari black market. Nah, dari black market dari mana? Oke, kembali lagi. Masalah cybernya adalah masalah kepemimpinan. Nah, kalau tidak bisa melihat ini, jadi mau kita kerja keras gimana kalau sistemnya sudah cacat dari awal, kita mau ngomong apa? Ya. Nah, isu kedua, firmware. Ada yang tahu firmware nggak? Orang-orang komputer tahu masih tahu. Di dalam handphone ada berapa komponen? Berapa ribu komponen di dalam handphone? Di dalam laptop, di dalam sistem kita ada berapa komponen? Kita tahu nggak satu-satu itu punya firmware? Satu komponen firmware-nya sudah bermasalah, yang lain akan down. Jadi teknologi itu bisa cacat dari pabrik, kita nggak tahu. Nah, ini dua isu yang ada di bawah permukaan Indonesia itu yang tidak banyak fokus. Nah, kalau saya ngomong gitu, mulai berpikir ya, kita bekerja dengan sistem yang ternyata sudah. Nah, ini juga yang tadi saya bilang pengadaan kita juga sekarang harus sudah punya konsep bagaimana mengelola risiko yang ketiga. Ya vendor, prinsipal, pengadaan dan sebagainya ya. Kita harus punya konsepnya. Kalau kita tidak punya, kita akan berhadapan dengan banyak persoalan.
Nah, ini konsep yang sekarang saya kedepankan pada teman-teman, tolong ini diperhatikan. Karena enggak, masalahnya akan muncul lagi. Lagi 10 tahun kita akan kumpul di ruang yang sama, bahas yang sama. Ya. Jadi serangan cyber itu kita nggak bisa berandai. Mungkin kita berserang, mungkin hanya masalah waktu, kita nggak tahu. Karena kita nggak sadar kalau kita berserang. Nah, ketika kita sadar, sudah. Ini juga nih sekarang, kalau selama ini kita tahu serangan cyber itu menyerang hardware sama software kan, betul? Tapi tahu nggak awal mulai serangan itu dari mana? Sebelum dia bisa masuk ke hardware sama software, dia mulai di mana? Dia cari titik coba lemah itu ada di mana? Manusia. Kognitif. Dia selalu menyasar orang yang punya akses pada sistem. Dia cari apa? Password, dia cari, kita bilang credential ya. Dia cari di situ. Jadi jangan anggap serangan itu seketika, selalu berjenjang dan bertahap. Nah, yang berjenjang pertama kali itu yang disasar adalah yang paling lemah, orang. Yaitu melalui phishing, yaitu dicari titik lemahnya, ditawarin macam-macam. Nah, hobi kita apa? Kita percaya dengan surga kan? Ada yang nawarin bisa apa modal 100.000 bisa dalam 3 hari 1 miliar, ada yang percaya kayak gitu. Nah, itulah kita. Makanya dibilang yang paling lemah adalah manusia. Nah, ini awal mulai seperti itu selalu. Ya. Nah, ini nggak usah ini ya. Dan ancaman berikutnya apa? Semua teknologi yang baru. Kembali kita bukan penghasil teknologi, kita bukan inovator teknologi, kita konsumen. Semua teknologi yang kita pakai itu bukan ciptaan kita. Kita nggak tahu seluk-beluknya. Itu ancaman. Karena ketidaktahuan kita cuma hanya pakai, kita hanya menjadi konsumen, kita pengguna, penikmat. Kalau ada masalah kita nggak tahu masalahnya. Terus, nah ini, tahu nggak mobil listrik juga ada kelemahan. Mobil listrik itu perlu koneksi ke internet, ke cloud. Jadi apapun yang ada koneksi dengan lembaga elektromagnetik punya kerentanan. Ya. IoT, terus AI. Karena lagi AI nggak punya kelemahan, punya kerentanan banyak AI. Dan AI yang sesungguhnya itu adalah mahal, sangat mahal. Nah, kalau ada yang nawarin kita AI yang murah, kita bertanya itu AI-nya siapa, dari mana, siapa yang buat? Ya, nggak ada paket gratis. Ya. Nah, depan masih ya, ransomware juga akan menjadi momok ya, serangan-serangan ke depan, phishing dan sebagainya, banyak lagi. Nah, kita harus mulai belajar karakter-karakter ini dan juga meningkatkan kewaspadaan kita, apalagi yang kita belum paham. Kita cari tahu. Dan sekarang semakin mudah untuk mencari tahu masalah-masalah ini. Karena ada apa? Ada Google, ada apa namanya ChatGPT, ya itu yang justru akan memudahkan kita belajar. Bukan untuk nulis skripsi atau disertasi yang pakai ChatGPT. Mahasiswa saya udah mulai ada pakai itu, saya bingung lagi tuh. Ini otak yang jalan apa ChatGPT yang jalan? Ada dua bulan lalu ada yang nulis disertasi, saya cocokin ChatGPT, kok mirip ya? Nah, gimana tuh? Mau jadi dokter tapi pakai ChatGPT. Bingung kan? Saya bilang salah sekolah gitu. Ya, jadi banyak kemudahan teknologi sekarang, tapi tolong kita kedepankan jangan disalahgunakan. Gunakan untuk kebaikan, jangan untuk potong kompas ya, untuk mencapai tujuan lebih cepat. Jangan. Tetap gunakan akal sehat. Ya, etika juga dikedepankan. Ya, terus juga kembali kita punya budaya gitu nggak? Nggak ada. Kenapa saya bilang nggak ada budaya gitu? Karena apa? Kewaspadaan kita nggak ada. Itu dimulai dengan adanya budaya gitu. Nah, tujuan budaya itu tidak lain adalah untuk akuntabilitas. Akuntabilitas. Nah, ini harus kita bangun di lingkungan kita untuk menciptakan lingkungan kerja, ya, transformasi digital yang sehat. Kalau nggak kita bangun, nggak kita ciptakan, tidak akan. Terus apa lagi? 7 dimensi, ya ujung-ujung juga akuntabilitas. Ada sini norma, ya norma. Ini juga biar penting etik. Norma itu etika. Kita udah bangun belum sebagai suatu budaya di dalam lingkungan. Itu juga menjadi tantangan di dalam transformasi digital. Nah, ini juga konsep manajerial.
Sekarang harus dikedepankan konsep mengelola organisasi berbasiskan resiko. Karena apa? Resiko jadi resiko banyak. Ya. Celah-celah kerentanannya banyak sekali. Nah, kalau kita nggak memahami konsep ini, resiko yang akan muncul dan akan terjadi berkali-kali. Terus tadi masalah, saya cerita masalah ya, ada jalan keluar enggak? Kita lihat yang positif sekarang. Nah, jalan keluar apa? Ada parameter tadi saya bilang 70% transformasi digital itu mengalami kegagalan karena tidak ada perencanaan dan baik. Kulturnya tidak dibangun, ya. Konstelasi ancamannya tidak pahami. Terus konsep pemahaman kepemimpinan juga tidak. Dari sebelah sini yang saya lihat kemarin di berbagai insiden ada banyak lemah. Pertama dari human capital. Jadi skill gap-nya itu jaraknya timpang skill gap-nya. Terus juga manajemen krisis. Semua ngomong, ada peretasan semua ngomong dari A sampai Z ngomong beda-beda. Yang ini ngomong oh ini insiden gabungan teknis, yang satu bilang peretasan, yang satu ini nggak ada apa-apa. Yang satu bilang oh karena ada pohon tumbang. Kejadian. Nah sekarang nggak bisa dihitung lagi, masyarakat udah pintar. Semakin kita mencari akal, mencari jawaban yang tidak lazim, kredibilitas kita sebagai seorang pejabat negara itu menjadi taruhan. Ya, tidak ada lagi seperti itu. Sehingga ini harus ada skenario manajemen krisis. Ya, pada insiden harus bagaimana? Dan manajemen itu bukan one man show, itu tim. Siapa yang harus ngomong ini, siapa yang harus melibatkan semua peran dalam organisasi. SDM, legal, semua harus tanggung jawab, harus menjadi diri. Jadi keluarnya pesannya ke publik itu utuh. Tidak satu orang ngomong ini, ngomong itu, ngomong itu. Sayangnya banyak lembaga hal yang tidak dilakukan, tidak dipraktekkan. Bahkan skenario tidak ada. Nah ini bisa menjadi tantangan buat teman-teman Prakom untuk mendorong membentuk skenario dan krisis. Jadi kita punya komitmen bagaimana menjaga reputasi lembaga dan organisasi itu. Di dalam juga membantu pimpinan. Terus yang terakhir tadi saya sudah singgung masalah pelatihan. Nah ini pelatihan juga penting nih. Harus ada pelatihan, simulasi, ya, untuk semua menghadapi krisis, menghadapi insiden. Kalau tidak dilatih, bila ada insiden, nggak tahu harus berbuat apa-apa. Lebih baik kita berlatih menghadapi simulasi, ya, insiden seaktual, yang seaktual mungkin. Sehingga kita terbiasa menghadapi insiden, kita bisa berfungsi. Jangan kayak es gitu, jangan ada insiden kita jadi kayak es buku. Itu kejadian banyak. Termasuk dalam beberapa insiden itu seperti itu kan tidak ada simulasi, tidak ada latihan. Kita butuh, nggak tahu harus berbuat apa, ya. Berikut awareness building, ya. Tadi membangun kewaspadaan itu harus mengedepankan aspek pemahaman manusia. Kita jangan dogmatis, ya. Kita harus juga menggunakan cara-cara komunikasi yang bisa dipahami. Pakai gaya bahasa anak muda, ya, anak gaul. Kalau teknis ngomong ini pada ngantuk nanti, termasuk pimpinan pada tidur, sama alasan. Jadi kita juga harus ubah cara kita komunikasi dengan teman-teman yang di dalam pelatihan, menggunakan bahasa-bahasa yang kita pahami sehari-hari. Itu salah satu strategi dan teknik yang kita sebut dengan human centric awareness. Ya. Berikut pemahaman tentang kerangka kerja. Di cyber itu ada namanya NIST, ya, Cyber Security Framework. Saya tidak masuk detail, tapi saya rasa teman-teman yakin, saya yakin ada paham lah, ya, fungsinya. Terus tadi saya sudah singgung masalah PPT, ya, People Process Technology. Ya. Itu menjadi komponen utama di dalam menggerakkan tata kelola. Tata kelola konsep PPT yang terjadi. Nah kalau ini tidak dipahami korelasinya, nggak akan bisa berfungsi tata kelola. Terus
Ini penting awareness kita bangun nih, waspada. Saya ingatkan terus-menerus waspadaan kita bangun itu penting untuk kita lakukan secara terus-menerus. Terus juga, nah kita harus selalu siap menghadapi insiden. Kita hidup kalau di cyber, saya hidupnya tiap hari saya harus ada siap untuk ada insiden. Jangan kita berandai-andai, karena pada yang namanya serangan, petasan, ya, gangguan itu kan terjadi setiap saat. Kita nggak tahu kapan, mungkin sudah terjadi kita nggak sadar. Nah, nanti kita sudah punya skenario bagaimana memitigasi. Dan ini harus selalu siap 24 jam 7 hari seminggu. Ya. Ini juga nih forensik digital. Saya nggak tahu apakah ini relevan dengan teman-teman Prakom, tapi ini juga penting kita miliki kemampuan ini internal dalam organisasi. Karena ini penting juga untuk membangun kemampuan kita untuk deteksi dini. Ya, paham gejala kenapa ini terjadi. Makanya forensik digital menjadi komponen pokok sekarang dalam suatu organisasi. Ya. Terus siklusnya kita harus tahu, kalau tidak ada skenario kita harus juga tahu siklusnya. Terus, nah ini management krisis tujuannya adalah untuk memelihara pelayanan kepada publik. Kalau kita tidak punya skenario-nya, publik tidak bisa terlayani, mereka akan bergejolak, ya akan menimbulkan persoalan. Ini menjadi prioritas kita untuk memelihara kesinambungan pelayanan. Terus juga, nah ini manajemen resiko, ini pimpinan juga harus tahu. Saya bilang nggak ada sekarang yang jadi kambing hitam. Kalau memang ada masalah terjadi di sistem, yang tanggung jawab adalah bukan anak buah hanya menjalankan perintah. Tidak ada anak buah yang salah, pimpinan yang salah. Terus, nah kami kalau di keuangan wajib, saya setiap 6 bulan harus menjalani resertifikasi bidang ini, kalau nggak saya bisa duduk di jabatan. Dan ini menjadi penting untuk mekanisme memelihara kesiapan kita, ya. Yang konsep adalah DRC, ya, governance risk and compliance. Jadi tata kelola risiko, manajemen risiko dan kepatuhan. Nah kita udah punya belum konsep itu di lembaga organisasi kita itu menjadi penting, ya. Nah ini juga strateginya. Ada satu komponen dalam strategi ini yang jarang sekali diomongin, ya. Kita harus bangun struktur dan desain itu jelas, ya. Masing-masing punya kebutuhan yang berbeda. Tapi yang paling bawah tadi saya singgung, komponen di dalam supply chain. Sekarang sudah menjadi suatu kebutuhan, kita lakukan pengadaan, si penyedia jasa dan teknologi harus ditanyakan, dia bisa menjamin nggak sistem yang mereka sediakan dalam bentuk apa asuransi. Nah kalau itu tidak ada, katanya lagi. Nah ini kalau kami di swasta menjadi kebutuhan pokok sekarang. Apa asuransi cyber. Nah, tolak ukur. Ini ada konsepnya Prof. Fudi Gultom dan Munhar. Dia bilang kalau tolak ukur kita bisa menggunakan namanya sixware. Yang paling penting dari bawah dari sixware ini apa? Budgetware. Budgetware itu apa? Nggak ada duit, nggak usah ngomong. Udah, kalau nggak ada anggaran, nggak bisa ngomong lagi, itu udah kesal. Makanya anggaran menjadi penting ketika kita melakukan program transformasi. Anggaran yang dimaksud ada tidak lain, ada termasuk juga anggaran untuk pelatihan. Kalau tidak ada anggaran pelatihan, kita akan tertinggal. Skill gap kita akan jombang. Ya. Terus ancaman sadar, ancaman apa? Dan sudah terjadi, cuma kita sekali tidak sadar. Ya, karena pola-pola serangan ini juga kadang-kadang sulit dideteksi. Dan simpulan, jadi transformasi digital bukan sekedar pergeseran teknologi. Banyak aspek yang harus kita bangun, kita waspadai, dan kita harus sadar juga kelemahan kita. Itu yang harus kita kejar, kita bangun kemampuan itu. Nah untuk itu saya akhiri paparan saya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semuanya. Dan kembali lagi yang namanya ancaman cyber, mitigasi, itu bukan lagi tanggung jawab satu pihak, satu lembaga. Itu ada tanggung jawab kita semua sebagai apa? Bagian dari tanggung jawab kolektif dan kolektif. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, moga-moga kembali lagi ini bermanfaat, dan bila mana ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan, mohon saya dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi selaku pemateri ceramah pada siang hari ini. Itu tentang tantangan tata kelola
manajemen resiko dan kepatuhan dalam membangun ketahanan cyber. Ini banyak ini ya. Jadi tadi ada teknologi streaming, infrastruktur, kemudian keamanan dan ketahanan, strategi ketahanan cyber, ada 4 kategori ancaman. Intinya adalah political administrator ya. Tadi banyak cuman di antaranya itu. Kemudian perang cyber, serangan cyber, serangan cyber adalah tantangan. Kemudian pola serangan cyber, kemudian ada 4 dampak serangan cyber, yaitu fisik, psikologi, ekonomi dan keuangan. Seluruh IKN sudah terbuka. Infrastruktur keamanan nasional ya, bukan IKN yang di Kalimantan ya, tapi infrastruktur keamanan nasional. Kemudian sasaran spesifik tentang pintu masuk. Kemudian ada lagi selalu antisipasi terhadap resiko-resiko. Karena resiko-resiko teknologi terkini ya. Kemudian membangun transformasi cyber, NIST Cyber Network, kemudian kita harus siap menghadapi segala insiden. Pentingnya memahami forensik digital, manajemen risiko keamanan dan ketahanan cyber, kemudian ancaman cyber itu sangat berbahaya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, para peserta fungsional Pranata Komuter Angkatan 8 dan 9, silakan jika Bapak Ibu dan teman-teman ingin bertanya, dipersilakan. Sebutkan nama, unit dari mana, kemudian pertanyaannya. Silakan. Di situ ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak narasumber, saya Wahid Salman dari Rumah Sakit Ortopedi Suharto Surakarta. Nggih, Bapak, salah satu yang menjadi momok di rumah sakit itu adalah adanya sengketa medis. Sedangkan dalam sengketa medis, dokumen yang paling berharga itu adalah dokumen rekam medis. Sekarang, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan yang baru, semua rumah sakit harus bertransformasi menjadi rekam medis elektronik, di mana itu adalah menjadi domain kami, Pranata Komuter di rumah sakit. Kemudian, kaitannya dengan diresmikannya atau disahkannya UU PDP, yang menjadi pertanyaan kami, apabila terjadi sengketa medis dan nanti kaitannya dengan ERM, kemudian ada UU PDP, apakah kami ini Pranata Komputer apabila terjadi masalah, takutnya apakah bisa masuk dipidanakan atau dikasuskan juga, dan apabila ada kejadian seperti itu, naudzubillah, semoga tidak terjadi, apa langkah yang harus kami lakukan untuk melindungi kami tentunya. Terima kasih. Mau dijawab langsung atau langsung? Silakan Pak Adi. Terima kasih. Waduh, saya baru bahas itu tadi pagi ya, kalau teman-teman ngobrol juga. Saya tidak bisa menjelaskan detail ya dari Undang-Undang 27 tahun 2002. Tapi menurut hemat saya, undang-undang itu sebetulnya tidak membedakan ya. Semua itu punya tanggung jawab. Artinya, cuman yang jadi masalah ini sekarang kan masih ada ketiadaan lembaga yang akan mengelola sengketa antara para pihak. Nah, ini belum terbentuk ya, sehingga bukan berarti tidak bisa diproses, bisa diproses. Tapi yang jadi masalah sekarang, saya juga kebetulan adalah pasien, ya, saya juga pasien dari ya, Paskes ya. Saya sempat ditanyakan apakah saya memberikan izin konsen kepada rumah sakit untuk berbagi DRM-nya dengan satu platform yang dibawa ke Kemenkes. Saya bilang saya keberatan. Karena kontrak perjanjian saya itu bukan dengan platform. Kontrak perjanjian saya terkait dengan DRM itu adalah dengan rumah sakit, dengan Paskes. Sehingga kalau ada terjadi apa-apa, yang tanggung jawab rumah sakit. Nah, ini banyak yang nggak disadari. Kenapa? Sekarang sentralisasi data kesehatan masyarakat dalam satu platform.
Itu ibaratnya menempatkan telur dalam satu keranjang. Contoh kejadian di PDN, seharusnya membuka mata kita bahwa betapa rentannya masalah ini. Nah, kalau udah terjadi seperti ini, siapa yang tanggung jawab? Walaupun undang-undang mengatur, tapi kan seingatan rumah sakit, kontrak pasien adalah dengan rumah sakit, bukan dengan. Jadi kalau terjadi apa-apa, saya nuntut rumah sakit. Betul? Nah, itu banyak yang tidak disadari. Bahwa pasien melihat di bawah undang-undang PDP untuk menuntut rumah sakit sebagai pengolah dan pemroses data pribadi. Bukan platform. Benar kan? Di dalam undang-undang kesehatan dia diatur. Ya. Jadi ini yang jadi jawaban saya, ya. Saya juga mengalah sebagai menjawab, saya sebagai pasien yang juga berenang di bawah sakit. Artinya kita punya hak. Tapi rumah sakit juga punya liabilitas yang lebih besar. Karena mereka juga harus menanggung konsekuensi daripada pengaturan di dalam undang-undang. Nah, apakah rumah sakit berpikir seperti itu? Sementara banyak rumah sakit meminta pada pasien untuk memberikan konsen atau izin agar DRM mereka bisa di-share dengan platform. Kita punya hak kok untuk bilang enggak. Tapi bagaimana kita memastikan bahwa itu tidak dilakukan? Iya kan? Nah, ini kita minta juga integritas daripada Paskes dan rumah sakit untuk menjaga data-data pribadi kita. Karena punya liabilitas adalah rumah sakit. Apa kita menjawab? Jawab ya, Pak. Oke, saya izin konfirmasi agak bingung sepertinya. Oke. Maksudnya gini, itu kan jawaban Bapak dari sisi klien ya. Yang saya ingin tanyakan dari sisi kami ini sebagai pengelola di rumah sakit. Kira-kira kalau ketemu misalnya seperti Bapak ini yang istilahnya menuntut rumah sakit itu, apa yang bisa kami lakukan misalnya? Seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi rumah sakit juga di samping adalah lembaga publik ya, lembaga pelayanan masyarakat. Tapi juga kan dia juga dikelola, dimiliki oleh swasta, lembaga komersil kan, pemegang sahamnya. Artinya dia juga ada uang di situ ada. Nah, saya bisa tuntut secara finansial kan. Di dalam undang-undang dimungkinkan menuntut tanggung jawab ya, apalagi ada pidana, ada administratifnya itu 2% dari omset loh. 2% dari omset rumah sakitnya. Apakah mau saya tuntut datanya bocor di tempat lain, tapi yang tanggung jawab ada rumah sakit, saya tuntut rumah sakit 2% dari omset. Mau nggak tanggung jawab? Jelas nggak? Nggak mau dong. Nah, ini yang harus klarifikasi, hubungannya gimana dengan platform. Anda punya tanggung jawab ke saya, dengan pasien. Kontrak saya adalah dengan rumah, bukan dengan platform. Kontrak perjanjian rekam medisnya itu ada dengan rumah sakit. Nah, apakah banyak yang menyadari hal ini? Enggak. Kita lagi semua mau transformasi digital, kita lupa hal yang prinsipil yang terkait dengan etika, norma. Semua mau menunjukkan dirinya paling hebat di digitalisasi, tapi ada prinsip-prinsip seperti ini yang tidak disadari. Bahwa ada hal-hal terkait dengan kontrak perjanjian ya antara pasien dengan rumah sakit itu sebenarnya ada. Ketika kita tangan medis itu kan itu kontrak. Mungkin saya menambahkan begini. Biasanya kalau ada seorang atau ada pihak urusan asuransi yang minta rekam medis ke satu rumah sakit atau ini ya bidang kesehatan, biasanya kan memang ada ini ya tanda tangan persetujuan dari nasabah, dari pasien, karena dia mungkin mengikuti atau beli salah satu asuransi, sehingga ketika minta rekam medis itu harus minta izin ke pasien. Jadi sehingga data-data rekam medisnya bisa diketahui, dan biasanya memang link antara satu urusan rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lain ya. Mungkin jadi karena mungkin undang-undangnya seperti itu. Jadi bisa terbuka juga jadi. Nah, ini dilematis ya, artinya ini masih belum jelas. Harus ada pembatasan ya, jangan semua dicampur aduk. Karena rumah sakit juga bertanggung jawab dengan pasien.
Tapi kalau dengan serta-merta karena mengikuti perintah ya, peraturan yang lebih tinggi ya, itu resikonya terlalu besar buat rumah sakit. Karena di dalam undang-undang PDP jelas ancamannya itu ada denda administratif 2% dari omset per tahun. Silahkan hitung 2% itu seperti apa ya. Nah, yang tanggung siapa, mau nggak? Itu aja. Secara finansial ya. Belum lagi nanti kalau misalnya terjadi ada masalah bocoran data ya, itu gimana? Artinya ada pidananya kan. Jadi pidana ditambah denda administratif. Nah, ini ancamannya, makanya saya selalu katakan kita jangan lihat ancaman, jangan lihat dendanya, kita bangun kemampuan bagaimana kita jangan sampai melakukan pelanggaran. Kalau namanya udah pelanggaran artinya apa? Mahal biayanya, biaya konsultan hukumnya, belum lagi nanti putusan arbitrasenya dari lembaga atau dari pengadilan, ini kan ada kewajiban, mahal. Maka yang lebih baik kita bangun kemampuan bagaimana kita menghindar dari masuk perangkap hukum. Gitu. Saya lebih bagus gitu daripada kita bicara udah kejadian, nah udah ongkosnya mahal, argonya udah nolnya udah nggak cukup tuh. Seperti itu Mas. Ya kita gamblangnya ngomong ya, karena ini juga menjadi concern banyak pihak, terutama mereka-mereka yang profesional juga di lembaga, di pemerintah juga bertanya, saya ini pasien, saya punya perjanjian itu dengan rumah sakit, dengan Vaskes, bukan dengan platform. Tuh. Ya, terima kasih Pak Ardi. Mudah-mudahan bisa memuaskan bagi yang bertanya. Mas Saman ya. Pertanyaan kedua, silakan Pak. Sebutkan nama, unit, dan pertanyaan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya ini Pak narasumber dan Bapak. Jadi meneruskan dari Pak Wahid tadi. Nama saya Wiyogo Wahyu Utomo dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ya. Meneruskan dari Pak Wahid tadi, memang kalau di rumah sakitnya sendiri mungkin sudah maju kena mundur kena ya, karena memang sudah ketentuan dari kementeriannya seperti itu, kita harus melakukan pengiriman data ke Satu Sehat dan sebagainya. Padahal sebenarnya ada rambu-rambu yang harus ditata di situ kan, yang harus dijalankan itu. Nah, yang pengen saya tanyakan itu sebenarnya, Bapak tadi juga sudah mempresentasikan bahwa ada 11 parameter yang harus dilalui dulu untuk membangun satu keamanan cyber nasional dan sebagainya seperti itu kan. Sebenarnya posisi kita sebagai pemerintah itu seperti apa sih dalam membangun 11 parameter tersebut? Apakah memang sudah ada atau belum ada? Atau memang ya jalan dulu aja semua, bikin kayak dulu ada pejabat negara bikin, pokoknya serahkan aja kepada programmer 2 minggu selesai. Jadi semua instansi bikin aplikasi banyak, tapi rambu-rambunya keterabas semua. Apalagi kalau misalnya sudah minta 2 minggu harus beres nih, itu kan kami sebagai programmernya misalnya gitu ya, kita melakukan programming itu bukan programming yang benar-benar tertata sesuai SDLC dan sebagainya, itu nggak ada. Kita melakukan extreme programming, langsung coding, langsung jalan, langsung live, langsung jalan, langsung live, langsung gitu. Jadi kalau lihat di keamanan pasti akan banyak laggingnya gitu, banyak bocornya gitu. Jadi kami memang posisi kami sebagai operator di sini maju kena memang mundur kena. Cuman dari pemerintahnya sendiri itu sebenarnya sampai mana? Mungkin dari lembaga Bapak juga istilahnya untuk mengedukasi dari pemerintahan kita itu seperti apa sih gitu? Apakah itu harus punya GBHN-nya sendiri seperti apa gitu? Sampai di mana gitu Pak? Itu sih yang mau saya tanyakan. Terima kasih Pak siapa? Dari Hasan Sadikin Bandung ya. Jadi ini tantangan ya, tantangan yang luar biasa buat kita ya, dan kita juga sebenarnya masalah itu sebenarnya baru ya, bicara masalah keamanan cyber itu kita belum lama bicara itu. Kita baru punya lembaga keamanan cyber aja baru 2017 sekarang 2000, artinya waktunya belum cukup untuk memahami konstelasi itu. Makanya tadi saya berkali-kali menyampaikan bahwa masalah keamanan cyber itu adalah masalah leadership, kepemimpinan. Nah, kalau pemimpin dari atas yang nggak ngerti, nggak lihat dari helikopter view, ya kita akan 10 tahun lagi ngomong yang sama di sini. Itu posisi kita sekarang ini, ya. Mohon maaf, tapi ini kita silih berganti, pejabat ganti, ya, konsep berbeda, udah pensiun dia hilang dari peredaran, nggak ada tanggung jawab. Nah, ini juga harus kita rubah. Harus kita rubah, ini harus ada kejelasan. Ya. Undang-undang PDP buat saya itu sudah suatu terobosan, ya. Karena apa? Saya bicara masalah perlindungan data itu sudah lama, 25 tahun yang lalu. Kita punya undang-undang itu buat saya sudah suatu yang bilang suatu mujizat.
Karena dulu dianggap nggak perlu. Banyak bilang nggak perlu tuh. Ya, setelah kejadian demi kejadian ada batasan data baru mulai sadar bahwa itu menjadi hal yang penting. Jadi ini proses, ya, proses yang sedang berlangsung. Kita nggak tahu sampai kapan, kita nggak akan tahu. Nah, sekarang tergantung pemimpin-pemimpin ini mengerti nggak konstelasi persoalannya. Ya kita tidak cukup mengatasi dengan hanya aturan main regulasi, nggak cukup. Karena regulasi aturan itu selalu tertinggal, itu faktanya dengan perkembangan. Nah sehingga kalau ini tidak disatukan, yang saya katakan ngomong soal skill gap ya, antara pemimpin dengan orang yang paham di lapangan dengan keadaan, itu nggak menyatu, makin jomplang. Ya kita 10 tahun lagi akan ngomong di ruang yang sama. Itulah tantangan di kami. Sekarang bagaimana menyadarkan semua pihak untuk melihat masalahnya seperti ini. Nah ini kan kayak tadi yang disampaikan dari soal rekam medis tadi. Itu masalah lama sebetulnya. Yang nggak ada jawabannya sampai sekarang. Muncul lagi platform keharusan Vaskes, rumah sakit membuat rekam medis di share ya. Itu kan sebetulnya menurut saya sesuatu yang tidak dipikirkan dengan mas. Sedangkan kita tahu yang namanya menempatkan itu dalam satu rancangan itu suatu hal yang riskan dan sudah terbukti itu jadi masalah. Nah, ini yang saya bilang, melihat nggak persoalan ancaman dari helikopter view. Nah, ini tidak dilihat ya kembali. Gimana sekarang tantangan kita untuk saling sama-sama membantu mengedukasi mereka. Itu yang kita jadi tantangan kita sekarang. Tantangan kita di cyber menghadapi ancaman bukan di teknologi, tapi di orang. Gimana kita bisa duduk bareng, kita kasih tahu nih masalah ini, gimana kita jalan-jalan tengah. Karena kok bicara medis, ini kebetulan dari rumah sakit semua kan dari healthcare ya, dari, ini pejabat juga pasien, dia mikir kan, presiden kita juga pasien, ya, dokter-dokter juga pasien, dia mikir. Nah ini sekarang muncul masalah ini. Sementara peraturannya tidak keluar. Nah itu yang harus cari itu. Nah undang-undang spesifik yang terkait dengan PDP Undang-Undang 7/2022 itu mengatur ada ancaman. Nah saya tanya, datanya udah bocor belum? Sudah. Nah itu mau diapain? Ya data udah bocor, undang-undang ada. Apa gunanya undang-undang? Nah kita mau diem, dapat tahu ada undang apa kita mau dukung ada undang-undang? Nah kembali lagi, ini masalah klasik pertanyaan. Kalau kita cuma masa bodoh nggak melihat ada undang-undang ya udah bocor aja. Tapi masalah waktu sebelum kita menjadi korban dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah tugas kami itu di keamanan cyber itu sangat pelik. Meyakinkan semua orang melihat dari masalah yang akan timbul, resikonya itu nggak gampang. Karena orang nggak peduli dengan resiko. Karena yang dilihat diutamakan apa angin surganya. Memang benar semua sekarang buat aplikasi. Tapi aplikasi itu juga ada parameternya. Dari aplikasi itu siapa yang nge-pen-test? Melihat uji kerentanan siapa? Sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Perangkatnya juga dari susupin masalah. Firmware-nya, supply chain-nya. Nah, kok perangkat yang dipergunakan untuk menopang aplikasi sudah bermasalah. Lantas apa yang bisa diperbuat? Nah, sekarang kita berhadapan dengan masalah. Ya, banyak masalah yang kita nggak ngerti. Nah, kalau kita bisa melihat dari atas semuanya persoalan yang tadi saya sudah jelaskan ya, kita akan mulai paham, oh ini. Tapi ini ada proses. Saya jujur, saya nggak bisa kerja sendiri. Saya perlu bantuan teman-teman. Makanya saya di sini bukan ceramah. Saya berbagi. Biar teman-teman juga paham, inilah persoalan yang kami hadapi. Saya nggak terlalu menjelaskan pada teman-teman pimpinan masing-masing ini persoalan. Kalau bisa duduk bareng melihat persoalan dengan kacamata yang sama, alhamdulillah mungkin kita bisa cari penyelesaian yang baik. Tapi kan sekarang masing-masing ngomong ini ngomong itu, ujungnya nggak jelas. Cuma saya nggak mau, jangan sampai kita ngumpul lagi 10 tahun lagi di ruang yang sama ngomongin masalah yang sama. Jangan. Sudah harus ada terobosan-terobosan ya yang mungkin akan lebih baik. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Ardi. Ini yang name tag merah angkatan 9 atau 8? Dan yang sekarang dari angkatan 8 silakan yang name tag-nya dengan kalung kuning. Biar adil, ini kan 2 penanya sudah ini. Ya silakan. Mungkin satu aja ya. Silakan nama dan unitnya pertanyaan. Baik,
Selamat sore. Terima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan Pak, nama saya Herman Naibaho dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenkes. Panggilannya apa? Panggilannya Pak, eh, Naibaho. Eh, ini mungkin konteksnya sedikit di luar kesehatan, boleh ya? Eh, dalam konteks keamanan data, salah satu aspek yang digunakan untuk mengamankan data itu adalah enkripsi data Pak ya, yang sering digunakan. Nah, pondasi dari enkripsi data ini adalah kekuatan algoritmanya, di mana untuk membongkar enkripsi ini membutuhkan kekuatan pemrosesan yang sangat tinggi, kira-kira gitu ya. Di mana memang teknologi hari ini masih sangat kurang mumpuni untuk memecahkan algoritmanya. Bahkan disebut-sebut untuk memecahkan algoritma enkripsi tertentu membutuhkan tahunan, puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Benar Pak ya? Kemudian dalam waktu dekat, teknologi pemrosesan mungkin yang sekarang akan jauh tertinggal dengan munculnya teknologi kuantum. Benar Pak? Dengan kekuatan pemrosesan data yang berkali-kali lipat, berpuluh kali lipat, bahkan ratusan kali lipat, ada yang klaim Pak. IBM sudah mengeluarkan beberapa teknologi terkait itu, sehingga bahwa teknologi enkripsi data yang kita gunakan sekarang kemungkinan di masa depan akan obsolete dan akan rentan dibongkar. Karena memang kekuatan komputer kuantum itu berkali-kali lipat, yang tadinya bertahun-tahun untuk memecahkan algoritmanya, bisa dalam hitungan hari dibongkar. Nah, sebagai praktisi Pak, sebagai profesional di bidang keamanan, kira-kira bagaimana Bapak menanggapi perkembangan hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Ardi. Apa yang disampaikan Pak Naibaho ini benar ya. Teknologi itu berkembang pesat tapi juga jadi obsolete cepat juga. Karena kalau kita lihat contohnya yang kemarin yang kejadian di Surabaya itu kan kalau kita lihat pusat data yang ada di bayangan kita itu adalah berisi perangkat-perangkat yang canggih, terkini, updated ya. Bahkan mungkin sistem pengamanannya kalau namanya objek vital seharusnya kan optimal kan, paling luar biasa kan, tapi di bawah juga. Sama juga dengan enkripsi, artinya enkripsi itu juga harus mengikuti perkembangan apalagi kita ada jam ya kuantum yang akan memiliki kemampuan memecah algoritma enkripsi. Ya itu tidak masalah waktu, tapi kita sudah berhadapan dengan masalah itu sudah dari beberapa tahun yang lalu ya. Sehingga memang ada tuntutan sekarang bagaimana kita mengembangkan konsep-konsep ya algoritma enkripsi yang lebih canggih. Nah itulah pentingnya fungsi R&D ya. Jadi lead bank ya. Dulu kalau lead bank itu kalau udah enkripsi kan ditangani di lembaga sandi negara ya dulu ya. Sekarang katanya sudah nggak boleh katanya melakukan hal-hal yang terkait dengan lead bank, katanya harus serahkan pada brain. Nah ini juga jadi masalah di kita ini. Sementara apakah kita mau tertinggal? Sementara kita berhadapan dengan ancaman yang namanya kuantum. Kuantum itu memang luar biasa. Saya baca sekilas, waduh, ini profesi saya juga habis tuh. Orang-orang kayak saya ini udah nggak laku minta udah kayak gini kan. Nah artinya itu juga mengancam bukan hanya skill kita, tapi juga teknologinya. Sehingga kita sudah apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi itu. Artinya apakah kita siap berhadapan dengan ancaman yang lebih canggih? Yang jelas tidak. Kembali lagi kita konsumen. Di balik itu kan ancamannya banyak. Jadi kembali lagi kalau udah hal yang canggih, kita mau nggak mendalami hal yang canggih itu? Mau nggak belajar? Kita mau nggak mendorong negara kita juga jadi inovatif teknologi seperti dulu? Gitu. Mau nggak? Yang jelas nyata kita sudah tertinggal. Kita cuma konsumen. Ya, kembali lagi ke soal enkripsi ya. Jadi saya melihatnya sebetulnya persoalan ancaman ini bukan di teknologinya. Tapi bagaimana sekarang kita bisa mengunci, mengenkrit konten di teknologi itu. Itu salah satu yang memang harus kita bisa kembangkan. Jadi mau teknologi apapun itu sama. Kelemahannya kita juga tahu. Tapi bagaimana sekarang mengunci konten-konten yang kita transmisikan menggunakan algoritma yang lebih canggih. Itu menjadi tantangan bangsa ini. Mau nggak kita mengembangkan itu sebagai suatu inovasi di bidang enkripsi. Nah ini saya nggak bisa jawab itu karena teman-teman yang berwenang itu juga saya nggak tahu sampai sejauh mana.
risetnya ya terkait itu. Tapi saya yakin itu sekarang juga sudah menjadi suatu tantangan buat mereka untuk bisa mengembangkan. Tapi kita boleh dikatakan punya kemampuan mendesain sistem enkripsi cukup lumayan di Indonesia. Dan kita harus juga paham bahwa kita sebetulnya tidak tertinggal jauh soal enkripsi. Cuman masalahnya sekarang diberi kesempatan atau tidak untuk bisa mengembangkan, membangun dan mengembangkan konsep itu. Mungkin dari saya itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Ardi, Pak Adi Sutejo selaku narasumber pada siang hari ini. Sebetulnya mungkin masih ada pertanyaan, namun waktu juga sudah membatasi kita. Jadwalnya tadi 1 jam 30 menit, sekarang sudah lebih 10 menit. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi, mungkin nanti bisa langsung ke beliau, bisa langsung ke depan atau mungkin nanti langsung komunikasi secara berdua atau bertiga atau yang lain ya. Sebenarnya menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh narasumber. Semoga apa yang disampaikan sangat bermanfaat buat kita semuanya, buat saya, buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita berikan tepuk salut ya, tepuk salut. Kita tepuk salut ya, tepuk salut. Salut gitu ya. Tepuk salut. Halo. Baik, terima kasih Pak Adi, terima kasih teman-teman Bapak Ibu yang sudah mendengarkan secara serius. Saya selaku MC, selaku moderator, mungkin ada perilaku atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ceramah siang hari ini dengan baca hamdalah dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak merapat ke sini ya. Yo, udah dapet nih. 1, 2, 3. Kayak bebas yo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Ini buat teman-teman yang online, yang masih tergabung di Zoom meeting dan di YouTube, silakan absensi di LMS ya. Buat teman-teman yang hadir di offline nggak perlu absensi di LMS karena sudah masuk sesinya di di rangkaian diklat. Jadi kalau teman-teman yang online silahkan bisa melakukan absensi dan evaluasi di LMS gitu. Dan mungkin buat informasi buat teman-teman yang hadir secara offline, acara seperti ini alhamdulillah sudah 3 kali kita lakukan. Jadi modelnya kita ketika teman-teman klasikal seperti ini, kita buat sesinya juga paralel buat hybrid. Jadi nanti teman-teman ketika sudah bersama alumni pun, ketika nanti ada sesi seperti ini, kita mendatangkan pakar atau akademisi, insya Allah tetap bisa ikut mengikuti sesi-sesi seperti ini. Harapannya sesi seperti ini nggak cuma didapatkan oleh teman-teman yang klasikal saja, yang mungkin kurang lebih sekitar 80 sampai 90 orang saja. Tapi ini tadi saya pantau terakhir mentok peaknya sekitar 750, yang di YouTube ada sekitar 60 kayak gitu. Masih ya alhamdulillah ya, daripada cuma 1 kelas,
ini manfaatnya yang apa yang sudah disampaikan Pak Ardi sudah bisa diterima oleh teman-teman Prakom yang ada di luar juga. Jadi nanti silahkan teman-teman tetap stay aja di grupnya yang di sini, yang diklat. Nanti ketika ada sesi, kemungkinan kalau yang ini tahun depan ya, tahun depan lagi, karena sesi ini sesi yang terakhir di klasikal. Selanjutnya nanti ada beberapa pendampingan. Nanti untuk informasi ketika ada, biasanya akan kita share di grup alumni. Kebetulan teman-teman 89 ini klasikal, jadi nggak kita share informasinya. Cuma mungkin teman-teman yang ikut di grup Prakom yang lain, mungkin grup instansi ataupun grup Prakom ID, mungkin tahu ya bahwa informasinya ini juga di-share seperti itu. Kurang lebih mungkin seperti itu. Terima kasih teman-teman yang masih mengikuti secara online. Silakan jangan lupa kita tunggu sampai akhir hari ini 2359 absensinya, dan untuk sertifikatnya kita akan sediakan paling cepat besok insya Allah. Kurang lebih mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.